Agroforestry adalah sistem penggunaan lahan atau usaha tani yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Pada sistem ini, terciptalah keanekaragaman tanaman dalam suatu luasan lahan, sehingga akan mengurangi resiko kegagalan dan melindungi tanah dari erosi, serta mengurangi kebutuhan pupuk atau zat hara dari luar, karena adanya daur ulang sisa tanaman. Program penanaman agroforestry yang dilakukan oleh PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari 1 ini adalah upaya optimalisasi dan meningkatkan produktivitas dari lahan dengan pola agroforestry. Nah, tentu dalam rangka peningkatan produktivitas ini perlu kaidah-kaidah, perlu aturan-aturan, perlu standar operating prosedur, bagaimana pemilihan bibit yang baik, pemeliharaan tanaman yang baik, membuat lubang yang baik seperti apa, komposisi pupuk bagaimana, pruning seperti apa. Ini kami lakukan agar produktivitas tanaman baik kopi, sebagai strata bawah, strata atasnya tentu kayu-kayuan dan buah-buahan memiliki nilai produktivitas sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya dari kegiatan penanaman dan pemeliharaan ini adalah masyarakat memiliki pengetahuan praktis dalam kegiatan bertani maupun kegiatan-kegiatan pengelolaan kehutanan. Ini bisa diaplikasikan ke bidang garapan apapun. Ini semua tentu program yang kami gagas adalah amanah atau tugas utama kami selaku anak perusahaan BUMN, yang dalam hal ini Pak Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan memiliki program BUMN membangun desa dalam konteks penghijauan dengan pola agroforestry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat. Pada kesempatan ini, dalam pertemuan ini kita selalu mengingatkan bahwa pentingnya pemeliharaan tanaman untuk hasil yang maksimal ke depan supaya lebih baik. Oleh karena itu nanti kita akan coba mengingatkan kembali bagaimana cara menanam tanaman yang baik sesuai dengan standar dan pemeliharaan tanaman serta fungsi-fungsinya sehingga nanti hasil yang Bapak peroleh betul-betul maksimal. Nama saya Kanda Sukanda dari KMK Karya Bakti Tani 123. Ya, kebetulan saat ini ada kegiatan seperti ini, saya juga merasa tanya-tanya gitu ya. Merasa tanya-tanyanya ini kaitannya dengan masalah tanaman. Kan saya juga udah sering menanam, mungkin kekurangan dan kelebihannya saya juga banyak ya. Ya kekurangan yang terutama. Nah, maka sekarang ingin suksesnya tanaman itu tergantung ke kita-kita semua. Nah, tapi dalam hal ini mungkin tanaman ini yang bagus ini, kan tanaman saya juga ini bukan bagus sebetulnya, masih banyak kekurangan. Jadi saya juga mau benar-benar menerima ilmu dari bapak-bapak untuk lebih baik meningkatkan masalah tanaman ini. Gimana caranya ya? Menanggapi pertanyaan Pak Kanda tadi, bahwa kita ketahui di PT BUMN Hijau Lestari yang menjadi pilar utamanya adalah yang pertama dari segi pemberdayaannya adalah koperasi. Nah, yang kedua dari segi teknisnya adalah bidang agroforestry. Kenapa bidang agroforestry kita perjelas di sini? Cara menanam yang baik seperti apa itu akan menjadi standar di dalam cara penanaman supaya hasilnya maksimal. Tahapan yang pertama dalam penanaman itu adalah persiapan bibit. Persiapan bibit itu bagaimana bibit yang baik? Kalau ini jenis kopi, salah satunya adalah dia memiliki daun yang segar, kemudian batang telah mengayu, lurus dan baik, tinggi minimal 40 cm, dan dia perakaran sudah kuat di dalam polybag. Kalau ini dicabut lepas berarti dia kurang kuat dan tidak baik. Itu Pak Kanda yang harus diperhatikan dalam sebelum kita menanam.
Tahap berikutnya adalah setelah bibit, kita mempersiapkan kompos. Pupuk kompos sebagai pupuk dasar. Di dalam nanti kita aplikasi ke dalam lubang. Pupuk dasar yang biasa digunakan di BUMN HL adalah 5 kilo per lubang. Pupuk kompos sebagai pupuk dasar. Jadi pupuk yang kita siapkan itu contohnya seperti ini. Jadi ini pupuk kompos yang sudah jadi. Cirinya dia sudah remah, kemudian proses dekomposernya sudah baik. Dia kalau dipegang tidak panas, sudah dingin, berarti dia sudah matang dan bisa diaplikasikan di lapangan. Setelah pupuk, bibit semua sudah siap di lapangan, kita akan melakukan proses-proses tahapan di lapangan untuk menanam. Yang pertama adalah persiapan dan pemasangan ajir, pembuatan dan pemasangan ajir. Nah, fungsi ajir itu sendiri adalah untuk mengatur pancang jarak tanam. Jarak tanam supaya teratur dan betul-betul sesuai dengan standar. Standar ajir yang dianjurkan, yang diharuskan adalah lebar 2-3 cm dengan tinggi 80-1 meter. Adapun fungsi ajir itu sendiri nanti adalah sebagai tanda pancang pola tanam. Jadi supaya beraturan, rapi, sesuai dengan standar jarak tanamnya, maka dibuatlah pemancangan ajir itu sendiri. Yang kedua, fungsi ajir setelah penanaman adalah sebagai penopang bibit tanaman itu sendiri sebelum dia betul-betul tumbuh dengan baik. Waktu penanaman itu disarankan pada pagi hari sebelum jam 11 dan kalau sore hari setelah jam 2. Itu untuk menghindari supaya tanaman tidak layu setelah ditanam, sehingga waktu-waktu tersebut kalau sore menjelang matahari terbenam dan di pagi hari juga tidak terlalu panas sebelum jam 11. Persiapan lapangan. Persiapan lapangan itu kegiatannya adalah pembersihan lapangan seperti ini. Kalau memang lahan tanah dia masih banyak rumput, dibersihkan terlebih dahulu, terutama pada titik yang sudah dipancang tadi sebagai area tanam. Yang kedua adalah pengolahan tanah. Pada pengolahan tanah ini di sini pancangnya, berarti di area situ untuk dibersihkan dari rumput-rumput pengganggu. Setelah persiapan lapangan, tahap berikutnya adalah pembuatan lubang tanam. Adapun ukuran lubang tanam yang kita buat di BUMN Hijau adalah 50 cm, lebar 50 cm, kedalaman 50 cm. Fungsinya adalah kenapa lubang tanam itu harus lebar, supaya perakaran nanti yang timbul dari bibit itu dia dengan baik bisa meresap pupuk-pupuk yang ada di dalam lubang tersebut. Caranya adalah tanah bagian atas dari tanah itu dipindahkan ke sebelah kanan. Kurang lebih sekitar 20-25 cm dipindahkan ke sebelah kanan. Topsoil di bagian atas disimpan di sisi sebelah sini karena dia mengandung hara yang lebih baik. Sengaja dipisahkan supaya nanti dicampur dengan pupuk dan dimasukkan kembali lebih awal untuk memancing perakaran supaya tumbuh dengan maksimal. Satu bagian yang lain ke sebelah sana Pak, ini sudah 25 cm. 25 cm ke bawah itu di satu sisi sebelah kiri yang lainnya. Satu sisi lainnya di sebelah kiri. Tujuannya adalah yang sisi sebelah kiri ini sengaja dipisahkan, dia kandungan haranya sudah tidak termasuk topsoil, jadi nanti difungsikan sebagai penimbun setelah penanaman dengan harapan bahwa tanah tersebut nanti bisa dipupuk dan bereaksi di atas permukaan sehingga kualitasnya juga menjadi baik seperti yang ada di topsoil bagian menjadi topsoil. Tahap berikutnya setelah pelubangan selesai adalah penyiapan pupuk kompos sebanyak 5 kilo dan pencampuran pupuk kompos tersebut dengan tanah bagian atas yang sebelah kanan.
Dalam proses pembuatan lubang dalam pencampuran tanah di sebelah kanan yang merupakan topsoil, selain dicampurkan dengan pupuk kompos, juga dicampur dengan furadan sebanyak 20 gram atau ukuran kurang lebih 1 sendok makan, dan dicampur juga dengan dolomit dengan ukuran yang sama 20 gram atau seukuran 1 sendok makan. Fungsi pencampuran furadan dan dolomit itu untuk menstabilkan pH tanah di lubang tanaman, dan juga sebagai furadan itu sebagai pengendali hama dan penyakit di awal penanaman untuk mencegah semacam kuuk atau yang lainnya di sekitar lubang tanaman tersebut. Kemudian dicampur dengan tanah yang sebelah bagian kanan, ditambahkan dengan 20 gram kapur dolomit, zolomit, diaduk merata, aduk sebelah sini Pak. Nah, setelah tercampur dengan sempurna dan merata, maka yang bagian kanan atau topsoil ini dimasukkan kembali ke dalam lubang. Nah, sambil memasukkan tanah dan pupuk tersebut, jika ada kotoran-kotoran atau rumput, gulma dan lain sebagainya, maka dibersihkan untuk meminimalisir pertumbuhan gulma setelah penanaman nanti. Diratakan. Setelah rata, dibuat lubang kecil di tengah-tengah untuk nanti penempatan bibit. Bibit yang akan kita tanam disiapkan terlebih dahulu. Ada beberapa perlakuan. Salah satunya adalah membuka polybag dengan hati-hati sehingga akar tidak rusak. Kecuali perlakuan untuk kopi, dia ada pemotongan di ujung sekitar 1-2 cm untuk menghindari lipat akar, sehingga nanti pertumbuhannya maksimal. Setelah bibit ditanam dengan syarat bahwa si batang jangan terendam di dalam tanah, maka dibuat timbunan dari tanah yang sebelah kiri yang tadi berasal dari lubang bagian bawah. Kemudian posisi tanah dibuat dia seperti punggung kuya untuk mengurangi penggenangan air di dalam tanaman tersebut. Tahap berikutnya adalah pemasangan ajir. Pemasangan ajir seperti tadi, yaitu untuk penopang tanaman supaya dia kuat sampai perakarannya tumbuh dengan baik. Posisinya bisa utara selatan, kira-kira sekitar 10 cm dari batang pohon tersebut. Kalau bibitnya masih lemah, maka bisa dilakukan pengikatan untuk jangan terlalu kencang dengan bahan yang mudah putus pada saat tanaman itu berkembang. Setelah pemasangan ajir, maka plastik yang tadi sudah dibuka kita tempatkan di bagian atas polybag sebagai pertanda dan meyakinkan bahwa polybag sudah betul-betul dibuka. Untuk menyegarkan tanaman, maka disiram oleh air di sekeliling lubang tersebut sebagai bahan dia sumber hara awal penyiraman. Urut ya Pak? Setelah melaksanakan penanaman, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman itu kegiatan-kegiatannya diantaranya adalah penyiangan gulma-gulma di sekitar tanaman tersebut, yaitu penyiangan piringan. Adapun diameter yang dibuat piringan tersebut adalah 50 sampai dengan 100 cm dari pokok tanaman dimaksud. Yang kedua, tahap berikutnya adalah dangir dan gebrus piringan, yaitu proses penggemburan tanah sebagai pengurai hara tanah dan memperlancar aerasi tanah di sekitar tanaman dengan radius diameter 50 sampai dengan 100 cm atau sesuai dengan ujung tanaman, ujung batang dari daun tanaman tersebut, dengan kedalaman gebrus sekitar 10 cm.
Yang ketiga adalah proses pemupukan. Pupuk yang digunakan terdiri dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik yang kita gunakan adalah pupuk cair dengan proses tertentu sehingga menjadi pupuk organik. Dalam penerapannya itu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada pemeliharaan 2 dan pemeliharaan 3 dalam setiap tahunnya. Yang kedua adalah pemupukan anorganik, yaitu pemupukan pupuk padat dilakukan pada awal musim hujan pada awal tahun, artinya pada pemeliharaan pertama. Untuk komposisi pupuk padat NPK itu adalah sebanyak 20 gram per pohon atau seukuran kurang lebih 1 sendok makan. Dan untuk pupuk cair 20 ml untuk 1 pohon setelah dicampur dengan air 1 liter. Untuk dosis pupuk cair, 1 liter pupuk cair organik dicampur dengan 49 liter air sehingga menjadi 50 liter yang sudah dicampur, digunakan untuk 50 pohon. Adapun aplikasinya dengan sesuai larikan di sekeliling pohon tersebut supaya mudah terserap oleh akar. Tahap berikutnya adalah pemulsaan atau mulching. Kegiatan tersebut dilakukan pada menjelang musim kemarau atau pada pemeliharaan 2. Fungsi dari pemulsaan tersebut adalah untuk menahan penguapan air dari sekitar pohon supaya tidak terlalu kekeringan. Bahan-bahan yang digunakan untuk mulsa itu bisa serasah dari hasil penyiangan tadi, dikembalikan lagi ke dalam pohon itu sebagai penutup tanah bagian atas. Ada juga yang menggunakan bahan-bahan tertentu yang spesial seperti gebog cau pohon pisang. Nah, ini yang menggunakan bahan khusus seperti ini. Sedangkan kalau menggunakan serasa, hasil penyiangan itu dimasukkan ke area itu. Hasilnya kurang lebih, tapi disarankan menggunakan gebog cair seperti ini karena akan lebih baik. Pohon pisang bisa ditambah dengan ini atau salah satunya. Kemudian dibuat pengunci supaya tidak bergeser ke sana kemari. Ya, di 4 titik saja tiap sudut. Khusus untuk tanaman kopi, maka dilakukan topping. Topping itu adalah pemotongan pucuk atau batang atau tunas air pada ketinggian tertentu. Yang disarankan adalah pada tahap pertama 120 cm. Berarti posisi seperti ini. Itu nanti kita buang pucuknya. Kemudian kita buang cabang yang bawahnya satu biji. Yang dipertahankan adalah yang mengarah ke sinar matahari, yang menerima sinar matahari maksimal. Ya, coba di prakteknya seperti ini ya. Kemudian ini dibuang. Ya, itunya namanya topping. Nanti topping tahap pertama, nanti selanjutnya bisa dilihat kondisi dari percabangan itu. Ini untuk level pertama sudah kita potong, tapi untuk level berikutnya bisa kita potong lagi. Di cabangnya itu sebanyak 3 ruas, 1, 2, 3 berarti dipotong di sini. Yang selanjutnya diharapkan dari dari mata ini tumbuh cabang-cabang anakan lagi supaya bisa membentuk semacam lingkaran seperti itu. Ya, untuk bagian bawah kita perlu juga memangkas cabang, terutama cabang-cabang yang menyentuh tanah seperti ini. Seperti ini kita harus buang. Ini sudah seolah-olah sudah mencapai ke tanah. Ini dibuang. Buang ya? Ya, 3, 1, 2, 3.
hal ini dilakukan karena yang bagian bawah itu tidak akan produktif, jadi memberikan ruang produksi maksimal di cabang-cabang yang di atasnya. Kegiatan-kegiatan lainnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, kalau ada itu dilakukan secara rutin pada setiap kegiatan pemeliharaan, yaitu pengendalian hama bisa dengan kimia atau dengan organik. Sedangkan untuk pemeliharaan berupa pengendalian hama penyakit ada untuk kasus-kasus tertentu, misalkan serangan ulat dan lain sebagainya, ada hama-hama yang lain, adalah dengan menggunakan racun pengendali hama, tetapi disarankan tidak menggunakan yang harus menggunakan yang sistemik, artinya tidak yang mematikan langsung karena dikhawatirkan nanti terjadi kesalahan pada hama tersebut. Itu diaplikasikan secara disemprotkan kepada pohon-pohon yang terserang, itu sifatnya insidentil tergantung kualitas serangan sendiri baru dilakukan pengendalian. Pada musim kemarau adalah pengendalian dari bahaya kebakaran. Proses pewiwilan. Pewiwilan itu pembuangan tunas yang tidak berarti dari pohon tersebut dengan menggunakan gunting stek atau dengan secara manual menggunakan pisau atau golok. Pemangkasan cabang atau pruning, terutama pada tanaman kayu, jabon dan lain sebagainya. Pruning itu sebanyak 1/3 dari tinggi pohon. Jadi kalau tinggi pohon itu 9 meter, maka yang boleh dipruning adalah setinggi 3 meter. Yang disisakannya adalah 2/3 dari tinggi pohon tersebut. Jadi kalau 9 meter tinggi pohon tersebut, yang disisakan cabangnya itu adalah sepanjang 6 meter. Nama saya Anotarno. Alhamdulillah dari awal bukannya lagi petani, awalnya buruh tani. Sekarang sudah ada program dari BHL. Saya alhamdulillah bisa mengikuti pola tanam dan alhamdulillah sudah berhasil sampai tanamannya seperti gini juga. Karena awalnya di sini tanah merah semua, alhamdulillah sampai sekarang tanah itu bisa hampir semua yang ada di desa-desa bisa ikut kerjasama bersama BHL. Untuk itu mudah-mudahan untuk selanjutnya dari BHL bisa mengerjasamakan sama masyarakat dari sini juga sampai sekarang kemana-mana, bahkan ada yang minta untuk kerjasama bersama BHL juga. Kami atas nama Ketua KMK Gali Purwasi terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada BHL bahwa kami telah dikasih cara-cara penanaman jabon, aren dan lain sebagainya. Alhamdulillah berkat bimbingan dari BHL, tanaman saya ini mulai tahun 2011 sampai sekarang alhamdulillah. Nah inilah tanaman jabon kami, malahan ada yang lebih daripada ini. Banyak terima kasih kepada BHL bahwa telah membimbing kami, dan sedikit banyaknya lah tiap triwulan mungkin ada bantuannya. Terima kasih. Nama saya Reni Mariati. Sekarang alhamdulillah saya sebagai TPMK atau Tenaga Pemberdayaan Mitra Kerja, yaitu di 2 desa, yaitu di Desa Mekarjaya Kecamatan Banjaran dan juga di Desa Banjaran Wetan, masih Kecamatan Banjaran juga. Pertama gabung dengan BHL itu mulai dari tahun 2011 sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih kepada BHL yang awal mulanya saya itu menanam seperti biasanya, seperti adanya biasa. Tetapi setelah saya mengikuti program-program pelatihan dari BHL, alhamdulillah sekarang tanaman saya itu sudah lebih ada kemajuan dan perkembangannya lebih baik dari semula. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada PT BUMN Hijau Lestari 1 yang telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada kami. Mudah-mudahan PT BUMN Hijau Lestari 1 semakin jaya.
dari semua tahapan pembelajaran tadi, dari cara menanam, pemeliharaan, dan lain sebagainya yang kita rasakan, kenapa diprogramkan oleh PT BUMN Hijau Lestari adalah supaya masyarakat dan kelompok bisa menanam sesuai dengan standar yang dianjurkan, sehingga tanamannya tumbuh dengan maksimal seperti yang Bapak lihat di belakang, dan juga produksi hasil yang nanti di akhir daur untuk kayu dan juga kopi, produksinya meningkat dan cukup baik, sehingga kesejahteraan masyarakat, kelompok, dan lain sebagainya juga dapat dirasakan secara optimal oleh Bapak-Bapak. Mudah-mudahan itu menjadi satu penghasilan yang cukup baik. Hijau Lestari untuk kita dan generasi yang akan datang.